sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Tuhan, selamanya kemuliaan hanya bagimu. Oh, segala syukur bagimu, Yesus. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, segenap nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan bagimu. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, senang sekali kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kembali Bapak Ibu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami rindu kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan yang terus menopang hidup kami. Engkau memberkati pembelajaran kami pada malam hari ini. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat, anak-anak-Mu yang ada di rumah pada hari ini Tuhan, yang ikut belajar firman Tuhan. Kau mengurapi setiap kami, biar apa yang kami pelajari sungguh-sungguh Engkau memberikan pencerahan dan kami mengerti mengenai kebenaran firman-Mu jadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar suatu mazmur yang saya rasa cukup terkenal, yaitu Mazmur pasal 139. Untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya memberi judul You and Me, Engkau dan Aku. Mazmur 139 pada umumnya kebanyakan penafsir memahami mazmur ini menjelaskan 3 sifat Allah. Yang pertama adalah Allah yang Maha Tahu, kemudian Allah yang Maha Hadir, dan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kalau kita perhatikan mazmur ini, Mazmur 139 syarat sekali dengan istilah-istilah atau kata-kata engkau, kau, mu, dan kemudian dikontraskan atau dihubungkan maksud saya dengan aku atau ku Bapak Ibu. Sehingga dalam mazmur ini sebenarnya ada kesan keintiman, kepribadian, hubungan pribadi yang sangat intim antara Tuhan dengan penulis mazmur ini, yaitu Daud. Jadi mazmur ini hendak memberitahu kita bahwa Allah yang besar, Allah yang luar biasa dan ajaib tersebut juga mengasihi kita secara pribadi, secara khusus, satu demi satu. Bukan hanya secara umum Bapak Ibu, karena memang dalam mazmur ini sangat kental nuansa kepribadian, suasana keintiman antara Allah dengan Daud. Nah, demi keringkasan waktu kita mungkin tidak langsung membaca keseluruhan mazmur ini. Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa kembali membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir, tapi kita akan coba membahasnya, mempelajarinya sambil membacanya bagian demi bagian. Baik Bapak Ibu, saya membagi bagian Mazmur 139 ini dalam beberapa bagian. Ya, yang pertama adalah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Pada bagian ini, saya memberikan kesimpulan dari ayat pertama sampai ayat kelima. Sekali Bapak Ibu nanti kalau ada waktu bisa dibaca lagi di rumah Bapak Ibu. Dalam bagian ini ayat yang pertama sampai yang kelima, saya memberi kesimpulan atau memberi suatu kalimat, yaitu You know me. Engkau mengenal aku. Inilah ekspresi
dari sang penulis Mazmur, yaitu Daud itu sendiri. Dalam ayat 1 ada kata menyelidiki. Dalam bahasa aslinya artinya adalah menggali ke dalam sampai menemukan. Seperti seseorang sedang mencari harta karun Bapak Ibu ya. Dia menggali sampai menemukan di dalam tanah tersebut ada harta yang terpendam. Kemudian ada juga kata mengenal. Dikatakan mengenal aku. Kata ini dipakai juga dalam Kejadian pasal 4 ketika Adam menghampiri Hawa. Dan akhirnya Hawa mengandung anak pertama, yaitu Kain. Jadi kata mengenal bukan cuma sekedar pengenalan secara intelektual, mempunyai data-data tentang seseorang, kesukaannya, makanan kesukaannya, warna kesukaannya, hobinya, usianya berapa. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Tetapi kata mengenal itu sungguh-sungguh suatu hubungan yang sangat dekat. Di mana Allah mengenal Daud. Dalam ayat 2 sampai yang ketiga ada beberapa kata-kata yang di situ diparalelkan Bapak Ibu ya, dan dikontraskan. Ada kata duduk, berdiri. Ada kata berjalan, berbaring. Dan ada satu kata yaitu jalanku kau maklumi. Bagian ini bicara sebenarnya mengenai seluruh kehidupan kita. Allah mengenal kita dari seluruh setiap aspek kehidupan kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Entah kita berdiri, entah kita duduk, entah kita berjalan, entah kita berbaring, dan dalam seluruh langkah kaki dalam jalan kehidupan kita, Dia tahu. Kemudian juga ada kata pikiranku. Juga ada frase sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Bapak Ibu ini bicara tentang jiwa manusia. Apa yang ada di pikiran kita? Apa yang hendak kita perkatakan? Diproses terlebih dahulu dalam otak kita, muncul terlebih dahulu dalam hati kita, sehingga kita punya sesuatu yang ingin disampaikan keluar dan muncul melalui perkataan. Tetapi firman Tuhan berkata, Daud berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Tuhan pun sungguh-sungguh tahu. Bapak Ibu, jadi bagian ini sudah cukup menjelaskan Bapak Ibu bahwa Allah mengenal kita dengan sempurna. Dalam ayat yang kelima ada yang bagian menarik Bapak Ibu. Dikatakan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Kata mengurung di situ itu mempunyai makna seperti suatu pengepungan secara militer Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada suatu kerajaan melawan kerajaan, kemudian mungkin musuh sudah terkepung di sebuah kota gitu ya, mereka nggak bisa keluar lagi Bapak Ibu. Maka dikepung dari kanan, kiri, muka, belakang Bapak Ibu, dan sungguh-sungguh diawasi pergerakan demi pergerakan, dan tidak ada satupun pergerakan dari musuh yang terkepung tadi yang akan lepas daripada tentara yang mengepung. Demikianlah kalimat yang digunakan bahwa engkau mengurung aku. Namun dilanjutkan Bapak Ibu, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kata menaruh tangan mempunyai makna kedaulatan Tuhan yang mutlak atas hidup kita. Dari bagian ini Bapak Ibu, you know me. Engkau mengenal aku. Ada refleksi yang mungkin kita bisa coba kita lakukan dari bagian ini. Pertama, karena Allah mengenal kita dengan sempurna. Kepura-puraan di hadapan Allah adalah sesuatu yang tidak logis untuk dilakukan manusia. Beberapa dari kita sering kali berusaha memakai topeng di hadapan Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita berusaha menunjukkan sisi-sisi baik dari hidup kita. Tapi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Tuhan tahu apa yang dalam hati kita. Tuhan tahu the real us. Kedalaman hati kita, kedalaman pikiran kita, bahkan sampai pikiran-pikiran jahat kita yang tersembunyi dari hadapan manusia yang lain. Tuhan tahu. Karena itu sekali lagi kepura-puraan di hadapan Allah adalah sesuatu yang tidak logis untuk dilakukan setiap manusia. Tapi poin yang kedua Bapak Ibu, Tuhan tahu dengan sempurna hidup kita. Seperti tadi saya katakan, Tuhan tahu betapa jahatnya hati kita. Betapa jahatnya pikiran-pikiran kita. Sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, seringkali kita masih memiliki pikiran-pikiran jahat seperti itu. Kita tahu dengan pasti hati kita tidak bisa menipu diri kita sendiri.
Maksud saya, kita tahu kejahatan hati kita sekalipun kita sudah bertobat. Kita tahu bahwa kita masih harus terus bertumbuh dan terus bertobat setiap hari, meminta belas kasihan Tuhan untuk mengubah hati kita yang jahat, pikiran-pikiran kita yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun Tuhan tahu hal itu, Tuhan tetap memilih untuk mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Betapa sesuatu kebenaran yang ajaib bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, jangan lagi ada kepura-puraan di hadapan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Allah mengasihi engkau dan saya tanpa syarat. Jauh melampaui kejahatan hati kita, kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Dia Allah yang akan tetap mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Kita cepat Bapak, Ibu, ayat yang ke-7 sampai ke-12. Saya memang melompati ayat yang ke-6 karena akan saya kumpulkan dalam bagian terakhir Bapak Ibu. Karena itu kita akan lompat ayat yang ke-7 sampai ke-12. Firman Tuhan berkata begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kanan memegang aku. Ayat 11, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam jadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kalau pada bagian pertama ayat 1 sampai 5 saya memberi rangkuman singkat, you know me, engkau mengenal aku. Pada bagian ini ayat 7 sampai 12. Saya memberikan kesimpulan atau statement mengenai bagian ini. Saya mengatakan, you are with me. Engkau selalu bersama dengan aku. Dalam ayat 7 dikatakan begini Bapak Ibu, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Satu ayat yang saya rasa sudah tidak asing lagi bagi orang Kristen. Dan beberapa penafsir Bapak Ibu, setidaknya ada dua penafsiran mengenai ayat ini. Yang pertama, beberapa penafsir mengatakan ini adalah pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik ada pertanyaan tidak perlu dijawab karena kita semua tahu jawabannya. Menurut para penafsir ini pertanyaan retorik bahwa Daud sedang bertanya, kemana aku dapat pergi dari engkau Tuhan? Tetapi ada beberapa penafsir yang lain menafsirkan bahwa sebenarnya ayat 7 ini adalah suatu ungkapan dari seorang yang berdosa yang hendak bersembunyi dari Allah. Tapi apapun itu Bapak Ibu, yang jelas bagian ini jawabannya adalah kita tidak pernah bisa menjauh dari roh Allah. Ayat 8 dan ke-9 Bapak Ibu dikatakan begini, ada beberapa kalimat yang di situ ditekankan Bapak Ibu ya, frase yang ditekankan. Ada mendaki ke langit, dikontraskan dengan turun ke dunia orang mati gitu ya, meletakkan menaruh tempat tidurku di dunia orang mati gitu Bapak Ibu. Kemudian ada sayap fajar, bicara tentang arah timur Bapak Ibu ya, matahari terbit di sebelah timur. Kemudian ada juga dibilang ujung laut. Kalau kita tahu geografisnya Bapak Ibu, yang dimaksud adalah Laut Mediterania dan itu ada di sebelah barat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mendaki ke langit, naik ke langit, turun di dunia orang mati, sayap fajar timur, Laut Mediterania, ujung laut sebelah barat. Mau ke utara, ke selatan, timur, barat, atas, dan bawah. Suatu kontras, jarak yang tak terukur. Tetapi sekali lagi, bagian ini memberitahu, tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Ayat yang ke-11 sampai ke-12, di sana ada suatu kata yang khusus yaitu kegelapan. Saya ingin membahas bagian ini Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ada kegelapan dalam ayat 11 dan ayat ke-12. Dan sekali lagi ada beberapa penafsir menafsirkan setidaknya ada dua versi tafsiran Bapak Ibu. Yang pertama, sekali lagi dikatakan di sini kegelapan itu sebenarnya mirip dengan ayat yang ke-7 tadi Bapak Ibu, adalah tempat bersembunyi dari seseorang yang sedang berbuat dosa. Si pemazmur menurut para penafsir ini hendak mengatakan bahwa kegelapan ini adalah tempat bersembunyi. Dia hendak bersembunyi daripada Tuhan karena dia sedang berbuat dosa. Tapi bagian yang kedua, penafsiran kelompok kedua, mengatakan kegelapan itu berarti musuh yang sedang menyerang.
atau masalah atau penderitaan yang sedang menyerang orang percaya. Tapi sekali lagi, ayat yang ke-10 dengan jelas dikatakan, tanganmu menuntun, tangan kananmu memegang. Sekali lagi Bapak Ibu, refleksi apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita lakukan refleksi di sini Bapak Ibu. Bahwa Allah selalu menyertai kita. Dalam segala keadaan kita yang terburuk sekalipun, Dia ada bersama dengan kita. Mungkin di saat-saat seperti ini, terjadi pandemi corona Bapak Ibu. Tuhan ada di sana. Saat engkau berduka mungkin, Tuhan ada di sana. Saat engkau sakit, Tuhan ada di sana. Saat engkau mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan ada di sana. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, Tuhan ada di sana. Bahkan saat Bapak Ibu dan saya jatuh dalam dosa, kita mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Saya tidak sedang mengatakan pada Bapak Ibu bahwa kita sebagai orang percaya boleh terus berbuat dosa. Tidak. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah bahwa Allah menyertai kita. Itu bukan berdasarkan atau bergantung kepada bagaimana kondisi kita. Apakah kita sedang baik atau sedang buruk? Sedang kondisi rohani kita sedang indah di hadapan Tuhan, atau kita sedang bergelimang dengan dosa. Dan bagian ini Bapak Ibu, you are with me, no matter what. Tidak peduli alasannya apa, apapun yang kita lakukan, Tuhan ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut pada bagian selanjutnya, ayat 13 sampai yang ke-16. Saya memberi judul atau kesimpulan pada bagian ini. Saya katakan begini, you made me. Engkau menciptakan aku, atau engkau penciptaku. Ayat 13 sampai 15 Bapak Ibu, saya bacakan kepada Bapak Ibu dulu. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat 13 berkata, engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bapak Ibu, bagian ini seolah-olah pemazmur teringat dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, ketika Tuhan menciptakan manusia. Kita diingatkan kembali bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Seperti Tuhan menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Tuhan mengambil tanah itu, debu tanah itu. Dia membentuk Adam. Something personal, sesuatu yang bersifat pribadi, berbeda dengan ciptaan yang lain Bapak Ibu. Ciptaan yang lain Tuhan ciptakan hanya dengan berfirman dan jadi. Tapi saat Adam diciptakan, tangan Tuhan membentuk debu tanah tersebut. Demikianlah Bapak Ibu dan saya, kita adalah ciptaan Tuhan. Beberapa penafsir mengatakan manusia itu adalah masterpiece dari segala ciptaan, dalam arti ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan, mahkota dari semua ciptaan. Dan saya garis bawahi sekali lagi, Bapak Ibu dan saya adalah milik Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Ada sesuatu yang personal di sana. Sekalipun begitu banyak manusia, miliaran di dunia ini. Tetapi bagian ini mengatakan bahwa Daud hendak memberitahu kita, sekalipun banyak manusia, tetapi Tuhan juga mengasihi kita secara pribadi, satu demi satu. Tuhan mengasihi kita karena kitalah ciptaannya. Ayat 16, ada satu kata yang khusus di situ saya ingin bahas Bapak Ibu, tentang kitabmu. Dikatakan begini Bapak Ibu ya. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya itu tertulis. Pertanyaannya adalah, kitab apa ini? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Allah butuh kitab?
Dan pertanyaan selanjutnya lagi adalah, apakah kitab ini sungguh-sungguh ada secara nyata? Para penafsir memberi penjelasan Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kitab ini ada suatu gambaran metafora. Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tidak butuh sesuatu dicatat dalam kitab untuk mengingatkan Dia. Tuhan bukan manusia seperti kita yang kalau kita lupa kita butuh lihat buku catatan kita, Bapak Ibu. Apalagi di zaman modern seperti ini. Adalah tidak masuk akal kalau Tuhan butuh kitab dan memiliki kitab untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi sebagai pengingat baginya. Sementara Bapak Ibu dan saya punya komputer, punya laptop yang jauh lebih canggih daripada kitab. Jadi apa artinya kitab? Kitab adalah gambaran metafora tentang memori dan pikiran Allah tentang kita. Jadi waktu Mazmur berkata, dalam kitabmu semuanya itu telah tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Bapak Ibu, something special. Bahwa waktu Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, sebelum Bapak Ibu diciptakan lahir ke dunia ini, Bapak Ibu ada dalam pikirannya Tuhan. Dan lebih dari itu, Tuhan sudah punya rencana yang indah bagi Bapak Ibu dan saya. Seorang hamba Tuhan berkata seperti ini, bahwa kita, setiap manusia, siapapun itu, bagaimanapun cara kita dilahirkan, beberapa lahir dari keluarga yang normal dan bahagia, beberapa lahir dari kolong jembatan, beberapa bahkan tidak tahu siapa bapaknya, bapak kandungnya, atau ibu kandungnya sendiri. Mereka tidak tahu siapa identitas mereka. Tapi firman Tuhan berkata bahwa, maksud saya, hamba Tuhan ini berkata bahwa tidak ada seorang pun manusia yang datang ke muka bumi, menyelinap ke muka bumi ini tanpa tujuan yang jelas. Setiap dari Bapak, Ibu, dan saya diciptakan khusus oleh Tuhan, spesial di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang khusus buat Bapak, Ibu, dan saya, pribadi lepas pribadi. Engkau ada di dalam pikirannya. Setiap Bapak, Ibu, dan saya, setiap nama-nama kita, semua ada di dalam pikirannya. Dan Dia punya rencana yang indah buat Bapak, Ibu, dan saya. Refleksi yang bisa kita dapatkan, kita lakukan. Mari renungkan Bapak, Ibu. Allah adalah pencipta dan pemilik kita, yang mengerti dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ingat, Adam dan Hawa diciptakan di hari terakhir, hari ke-6. Setelah segala sesuatu disiapkan oleh Allah. Karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa. Tuhan siapkan segala sesuatunya. Dan poin yang kedua, Allah punya rencana khusus dan personal bagi setiap pribadi Bapak, Ibu, dan saya masing-masing. Baik Bapak, Ibu, saya akan tutup dengan bagian terakhir. Ayat 6, saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Saya akan persingkat Bapak Ibu. Ayat 6 berkata tadi kita sengaja melompatinya. Ayat 17 juga kita melompatinya. Ayat 6 berkata begini. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Waktu itu diperhadapkan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Pengetahuannya yang ajaib dan luar biasa itu. Bagaimana dia bisa mengenal isi hati manusia. Dikatakan terlalu ajaib pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Respon Daud adalah, I do not know you, God. Spesial dalam hal ini, wisdom atau pengetahuan atau hikmat Allah. Sementara ayat 17, respon yang kurang lebih sama. Daud berkata, setelah dia melihat bagaimana Tuhan adalah penciptanya, Tuhan itu membentuk Daud secara pribadi, bahkan ada di dalam kitabnya, dalam pikiran dan memorinya Tuhan secara spesial. Secara pribadi Bapak Ibu. Dalam ayat 17 Daud berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Pengakuan Daud yang kedua. I do not know you. Sekali lagi, aku tidak tahu. Tidak mengenal engkau dengan seutuh-utuhnya Tuhan. Terlalu jauh. Jadi Bapak Ibu, perhatikanlah bagaimana respon Daud. Dia mengakui Allah mengenal dia. Dia mengakui Allah adalah penciptanya. Dia mengakui Allah selalu ada bersama-sama dan beserta dia. Tapi dua ayat yang kita baru saja baca. Toh Daud tidak bisa mengenal Allah secara utuh dan sempurna. Seperti Allah mengenal kita. Bagian yang terakhir Bapak Ibu. Ayat 19 sampai 22. Sekali lagi
Kalau Bapak Ibu baca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak benci orang yang membenci engkau, ya Tuhan, yang tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Dalam bagian ini, saya berikan suatu statement bahwa Daud tidak mengenal dengan sempurna kasihnya Allah. I do not know you, especially your love, oh God. Karena dalam bagian ini, Daud yang mencintai Tuhan, ingin menunjukkan cintanya, membela Allahnya dengan cara membunuh orang-orang fasik dan membenci mereka. Dan kita bersyukur, Yesus datang ke muka bumi, memberitahu bagaimana kasihnya yang sesungguhnya, yang sempurna itu. Dan dia mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Dan bagian terakhir ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bagian ini ditutup dengan pengakuan Daud yang terakhir. I do not know myself. Daud mengakui dia tidak kenal hatinya. Daud mengakui dia berdoa supaya Allah yang membukakan bagi dia apa yang dalam hatinya yang jahat, apa yang dalam pikiran-pikirannya yang jahat. Dan ditutup dengan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Kita seringkali tidak mampu memahami rencana dan pikiran Allah, dan memang kita tidak akan bisa memahami Allah dengan sempurna. Terlalu banyak misteri, terlalu banyak hal yang kita tidak pahami dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi tetaplah percaya kepadanya. Dia yang mengenal kita. Dia yang selalu menyertai kita. Bahkan dia berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan dia pencipta dan pemilik kita. Percayalah, dia tahu yang terbaik bagi kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan penyertaannya. Justru ketika kita menghadapi masalah, mari datang kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, kita tidak tahu diri kita. Kita tidak tahu Tuhan. Jangankan Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan yang sempurna. Jangankan mengenal Tuhan yang sempurna. Diri kita sendiri, seringkali kita tidak tahu dan tidak paham. Karena itu rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita meminta Tuhan yang tahu segala sesuatu, lebih tahu akan hidup kita. Kita minta biar Tuhan yang memimpin dan menuntun tangan kita. Biar renungan firman Tuhan ini jadi kekuatan bagi kita, jadi penghiburan bagi kita, khususnya di masa-masa sukar seperti ini. Ingat, Dia adalah Allah yang mengenal kita. You know me, Lord. Dia adalah Allah yang menyertai kita. You are with me. Dan Dia adalah Allah pencipta kita. You made me, Lord, personally. Dan kita adalah orang-orang yang bahkan diri kita sendiri, kita tidak paham. Tapi teruslah bergantung pada Tuhan. Sandarkan dirimu kepada Sang Penciptamu. Percayalah, Dia punya rencana yang terbaik bagi kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan. Sekali kami diingatkan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Engkau Allah yang mengenal seluruh pikiran, seluruh hati dan jalan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan Engkau Allah pencipta dan pemilik hidup kami Tuhan. Sementara kami, jangankan mengenal Engkau, mengenal diri kami sendiri saja. Sesungguhnya kami tidak mampu. Karena malam mereka merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui, You know better my life than myself, Lord. Engkau tahu lebih baik tentang hidupku daripada diriku sendiri. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah. Kami minta tuntunan-Mu, tangan-Mu yang penuh kasih itu. Terus menuntun, memegang tangan kami. Dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti ini, sungguh kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Bapa, biar Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, tuntunan-tuntunan dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau mengenal kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkaulah Allah yang layak dipuji dan layak untuk kami tinggikan. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari angkat kedua tangan kita.
Bapak Ibu oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Renungkanlah dan percayalah, Dia Allah yang mengenal hidupmu. Dia Allah yang berjanji menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dialah pemilik dan pencipta dirimu. Karena itu Dia tahu segala sesuatu apa yang engkau butuhkan. Dia punya rencana yang indah dalam hidupmu. Pribadi demi pribadi engkau spesial di mata Tuhan. Karena itu mari kita rendahkan diri kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus serta kuasa daripada Roh Kudus yang terus menuntun, memimpin, melindungi, menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.